Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathahil Robbani, nomor induk mahasiswa 0481966693. Sini ingin mengerjakan tugas 2 untuk mata kuliah Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise. Di sini pada tugas kedua kita diminta untuk membuat sebuah contoh implementasi BPMN dalam sistem pembayaran elektronik atau cashless di sini pada sebuah marketplace. Gunakan gambar 6.12 pada halaman 6.10 dan pada modul 6 buku materi pokok BMP Arsitektur dan Perancangan Sistem Enterprise MESM 4311 edisi 1 sebagai contoh acuan untuk pada tugas berikut. Silakan gunakan tools seperti Visio, Rational Rules, UML Star atau tools yang familiar dengan Anda. Selamat mengerjakan. Di sini saya ingin menggunakan Visual Paradigm Online karena kita tidak perlu untuk menginstal aplikasi-aplikasi tambahan yang lain. Nah, di sini kita menambahkan dulu shapes-nya. Di sini kita ingin membuat tentang 4 bagan. Ada pembeli, kemudian ada sistem marketplace-nya, kemudian payment gate-nya, kemudian bagian penjualnya. Jadi kita bikin aja dari awal. Ini berarti pembeli. Kita tinggal bikinkan. Ini kita bikinkan startnya di sini dan juga 2N-nya apabila dia berhasil dan juga tidak berhasil. Oke, kira-kira ini bentuk gambarannya. Tambah satu lagi buat di N-nya di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kita mulai di sini. Dan saya kopas ya karena sudah mengerjakan sebelumnya biar untuk mempersingkat waktu. Kemudian untuk marketplace-nya kita masukkan. Oke. Nah, di sini di gateway ataupun di banknya akan melakukan generate kode pembayaran dan juga akan melakukan validasi kredensial atau saldo pembayaran apakah nanti menghasilkan keputusan transaksi terjadi berhasil atau gagal. Oke, jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Di sini lingkaran biru dengan garis tipis artinya adalah start. Adapun kotak di sini itu artinya adalah task ataupun pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, kemudian di sini adalah gateway atau bisa kita katakan sebagai titik gerbang, apakah dia menjadi iya ataupun tidak. Kemudian ini adalah N ataupun lingkaran dengan garis tebal berwarna merah di sini adalah N yang memberikan status apakah pekerjaan ataupun task yang sudah dilakukan di sini, yang sudah di start ini, apakah dia berhasil ataupun tidak berhasil. Seperti itu kira-kira. Sekarang kita akan melakukan penarikan lajur alirannya biar kita tahu gimana sih cara kerjanya. Seperti itu. Yang pertama kita memilih metode, kemudian memilih metode pembayaran cashless ataupun kita kemudian melakukan checkout. Kemudian dari sini akan ada konfirmasi kepada marketplace apabila kita sudah melakukan checkout seperti itu. Nah, kemudian kita akan marketplace akan meminta kode untuk pembayaran apakah kita menggunakan VA ataupun menggunakan QRIS di sini. Kemudian nanti dari marketplace akan meminta generate kode pembayaran kepada payment gateway atau di sini bisa sebagai bank seperti itu. Kemudian bank akan menampilkan instruksi ataupun kode bayar yang perlu pembeli lakukan, perlu pembeli bayar seperti itu. Nah, dari sini kemudian marketplace akan mengarahkan pembeli untuk melakukan pembayaran via m-banking ataupun e-wallet ataupun QRIS yang
kira-kira sesuai dengan keinginan daripada pembeli. Nah, kemudian di sini setelah pembeli melakukan pembayaran, saya biar rapi. Nah, di sini pihak payment gateway ataupun bank di sini akan melakukan validasi kredensial dan saldo pembayaran, cukup nggak nih uangnya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu dia akan mengonfirmasi apakah pembayaran ini sudah valid atau belum. Apabila pembayaran sudah valid, apabila pembayaran tidak valid, apabila pembayaran tidak valid, maka dia akan menghasilkan status gagal. Yang mana status gagal ini akan memberikan notifikasi bahwasannya tidak berhasil ya. Ini bisa dilihat seperti ini. Oke, notifikasi gagalnya kemudian nanti akan berimplikasi pada pesanan yang batal. Oke, seperti itu. Nah, pembeli memilih barang, kemudian memilih metode pembayaran dan juga melakukan cash check out. Yang di sini cashless ya. Kemudian marketplace akan menerima permintaan check out tersebut, kemudian melakukan request pembayaran pada payment gateway. Di sini berlaku sebagai bank. Kemudian bank akan membuat generate kode pembayaran yang dikirimkan kepada marketplace berupa instruksi dan kode bayar yang nanti akan diberikan kepada pembeli untuk dilakukan pembayaran via m-banking, e-wallet, dan metode-metode lainnya. Kemudian di sini pembeli setelah melakukan hal tersebut akan masuk, dan kemudian dari sini dari pihak bank akan melakukan validasi kredensial dan saldo pembayaran. Apabila memang dinyatakan pembayaran yang valid, apabila dikatakan pembayaran yang pertama bilang tidak valid ya di sini, maka dari bank akan mengatakan kepada marketplace tidak valid nih. Kemudian marketplace akan memberikan informasi bahwasannya update status dia gagal ataupun batal, yang mana muncul pada pembeli berupa notifikasi penerimaan gagal, yang mana mengakibatkan pesanan batal. Akan tetapi apabila dia berhasil, misalnya di sini berhasil ya. Nah, apabila berhasil, nanti bank akan memberikan notifikasi, kemudian marketplace akan melakukan update status bahwasannya pembayaran valid dan juga telah dibayar. Dan dimana di sini berimplikasi nanti akan memberikan informasi kepada pembeli, bahwasanya pembayaran berhasil. Kemudian di sini dari pembeli akan transaksi berhasil seperti itu. Nah, di sisi lain ini juga akan membuat implikasi ketika sudah ada notifikasi pembayaran. Ini tidak hanya terjadi pada penjual saja, pembeli saja. Nanti akan ada informasi kepada penjual bahwasannya menerima informasi notifikasi bahwasannya ada pesanan baru. Nah, dari sini penjual akan melakukan proses pemesanan, kemudian melakukan proses packing dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya pesanan siap dikirim dan juga proses dari penjual sudah selesai. Kira-kira seperti itu. Itu dari saya. Alhamdulillah tugasnya sudah dikerjakan dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.